Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Ikram Al-Masubin, NIM 312003 mata kuliah Sirah Nabawiyah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yakni membedah sejarah perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang terjadi antara pasukan Muslim yang berhadapan dengan pasukan Quraisy. Perang ini terjadi bertepatan pada tanggal 23 Maret tahun 625 Masehi atau tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Perang ini merupakan perang balas dendam atas kekalahan pasukan Quraisy pada perang Badar yang telah silam. Perang ini terjadi 1 tahun lebih seminggu setelah terjadinya perang Badar. Pada perang ini pasukan Islam dikomandoi langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan pasukan Quraisy dikomandoi oleh Abu Sufyan selaku sesepuh dari kabilah Quraisy. Pada saat perang ini berlangsung, pasukan antara pasukan Muslim dengan pasukan Quraisy itu jumlahnya tidaklah seimbang. Pasukan Muslim berjumlah 1.000 pasukan, sedangkan pasukan Quraisy jumlahnya adalah 3.000 pasukan. Dalam hal ini tentunya dapat diartikan bahwa satu orang dari pasukan Muslim harus melawan minimal kurang lebih 3 orang dari pasukan Quraisy. Tentunya hal yang sangat tidak sebanding. Pada saat perjalanan menuju lembah Uhud, di dalam kubu pasukan Muslim sendiri, 300 orang pasukan membelot dan memilih untuk tidak mengikuti perang. Pasukan ini nantinya akan dikenal dengan sebutan orang munafik, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Jadi jumlah pasukan Muslim yang ikut dalam perang Uhud pada akhir yang akan berperang itu jumlahnya adalah 700 orang pasukan, yang maknanya satu orang wajib untuk melawan orang lebih 4 orang dari pasukan Quraisy. Dalam perang Uhud sendiri terdapat sesuatu yang melatar belakangi terjadinya peperangan. Faktor yang melatar belakangi tersebut salah satunya, 1, rasa ingin balas dendam mereka atau pasukan Quraisy atas kekalahan mereka pada perang sebelumnya, yakni perang Kubro. Yang kedua, rasa tidak suka oleh kaum kafir Quraisy karena nama Islam yang semakin melejit di Madinah. Dan yang ketiga, ingin menghilangkan dominasi Nabi Muhammad SAW yang berada di Madinah. Dalam strategi peperangan di lembah Uhud, melihat jumlah pasukan yang tidak sebanding, Rasulullah melakukan siasat perang, yakni dari 700 pasukan yang tersisa, 50 orang ditempatkan di bukit di sekitar lembah Uhud, Bukit Uhud, yakni namanya Bukit Ruma dan Bukit Ain-Ain. Masing-masing jumlahnya adalah 50 pasukan, termasuk di dalamnya adalah paman Rasul yang nantinya akan syahid, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi berpesan kepada pasukan yang berada di Bukit Ruma dan Bukit Ain-Ain, yang mana pasukan itu adalah pasukan regu pemanah, agar apapun keadaannya, baik menang atau kalah atau apapun, atau temannya ada yang terluka atau apa, harap tidak meninggalkan pos pada Bukit Ruma dan Bukit Ain-Ain. Hal itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Pasukan pemanah itu sendiri dikomandoi oleh Abdullah bin Jubair. Pada awalnya umat Islam dapat dengan mudah untuk mengalahkan dari pasukan Quraisy yang jumlahnya 3.000 pasukan. Bahkan 50 orang pemanah yang ditempatkan Rasul di Bukit Ruma dan Bukit Ain-Ain seperti tidak bekerja, karena pasukan yang jumlahnya adalah 650 tadi membabat habis semua pasukan Quraisy. Bahkan sebagian ada yang langsung pulang ke Mekah karena pasrah kacir dengan serangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Pada saat itu pasukan yang jumlahnya 650 pasukan itu dengan sigap, karena sudah kalah pasukan Quraisy, maka umat Islam tentunya berhak untuk merampas harta rampasan perang atau ghanimah. Dari atas gunung, regu pemanah yang jumlahnya 50 orang merasa tergiur. Mereka berkata, salah seorang di antara mereka berkata,
ayo kita turun, kita rampas harta rampasan perang. Pada saat itu sebenarnya Abdullah bin Jubair selaku komando dari regu pemanah sudah mengingatkan bahwa harap untuk mengindahkan pesan Rasulullah, yakni apapun yang terjadi jangan turun, akan tetapi mereka menolak dengan berkata, kan kita sudah menang, kenapa kita tidak turun saja? Maka turunlah, sekitar itu jumlahnya adalah 35 orang untuk merampas harta rampasan perang. Melihat kesempatan tersebut dari kejauhan, perlu digarisbawahi bahwa pasukan Quraisy sendiri terdapat pasukan berkuda dan pasukan yang tidak berkuda. Pasukan berkuda sendiri jumlahnya adalah 200 pasukan. 100 pasukan dikomandoi langsung oleh Khalid bin Walid dan 100 pasukan lagi dikomandoi langsung oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Melihat adanya potensi atau celah, Khalid bin Walid dengan cerdik memutar balik menuju ke posko regu pemanah, yang mana pada saat itu umat Islam yang ada di regu pemanah karena berkurang jumlahnya dari 50 yang tersisa hanya 15 orang, mereka dengan sikap menyerang regu pemanah yang berada di Bukit Ruma dan Bukit Ainain. 15 orang dibantai semua, dihabisi semua, termasuk di dalamnya itu terdapat paman Rasulullah yakni Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, kemudian mereka juga menyerang umat Islam yang sedang berebut ghanimah atau harta rampasan perang tersebut dari belakang. Karena yang namanya orang yang sedang merebut harta rampasan perang kan berarti sedang dalam keadaan tidak siap untuk berperang karena senjatanya diletakkan di bawah berbungkuk-bungkuk. Sambil berteriak seraya memanggil pasukan Quraisy yang telah kembali ke Mekah, sehingga pada saat itu pasukan Islam sendiri dalam keadaan terjepit, yakni diserang dari belakang, yakni yang tadi pasukannya Khalid bin Walid dari Bukit Ruma dan Bukit Ainain. Dari depan juga mereka diserang oleh pasukan kafir Quraisy yang telah kembali ke Mekah karena melihat bahwa Khalid bin Walid telah berhasil mengembalikan keadaan. Akhirnya mereka kembali menyerang dan umat Islam dalam keadaan terpojok. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh 9 orang sahabat. Mereka mati-matian dalam membela Rasulullah SAW. Sampai satu persatu dari mereka syahid di medan perang. Hanya tersisa 2 orang, yakni Tolhah dan Zubair. Pada saat itu Tolhah dan Zubair mati-matian untuk membela Rasulullah SAW. Bahkan mereka sampai berdarah-darah, berluka-luka. Pada saat itu Rasulullah SAW tampil berani, yakni berteriak sambil berkata, umatku, kesinilah, cepatlah menuju kepadaku agar berkumpul dan untuk memompa semangat dan strategi perang terlebih dahulu. Nah, tetapi pada saat itu yang mendengarkan pertama adalah orang Quraisy, sehingga mereka dengan sikap mencari sumber suara tersebut karena dengan alasan jika mereka telah berhasil membunuh Rasulullah SAW selaku komando dari pasukan Muslim, maka artinya mereka telah berhasil memenangkan pertandingan atau peperangan. Nah, pada saat hal itu berlangsung, muncullah isu bahwa Nabi Muhammad telah berhasil terbunuh. Mendengar berita tersebut, umat Islam menjadi patah semangat dan kena mental. Ini di antara mereka yang kemudian kembali ke Madinah, duduk-duduk kocar-kacir. Maka tampillah Anas bin Nadir. Mereka berkata untuk memompa semangat umat Islam. Dia berkata, jika Nabi telah berhasil terbunuh, maka kita ayo berperang. Mati bersama Nabi atau syahid bersama kematian Nabi. Untuk hal itu, sebenarnya latar belakang yang mendasari isu Nabi telah terbunuh adalah pada saat hal genting tersebut, satu persatu umat Islam ada yang mendengar ucapan Nabi dan melindungi Nabi. Hingga pada saat itu terbunuh Mus'ab bin Umair. Dan pembunuhnya karena wajahnya itu mirip dengan Nabi Muhammad SAW, ia mengira bahwa ia telah membunuh Nabi dengan segera ia berkata, Muhammad telah terbunuh. Sedangkan pada saat itu padahal yang terbunuh adalah Mus'ab bin Umair. Untuk dengan cerdas untuk memanfaatkan situasi tersebut, Nabi Muhammad SAW segera bergabung dengan pasukan Muslim dan nyelinap masuk ke dalam pasukan Muslim dan berkata agar satu persatu dari mereka jangan berkata bahwa Nabi telah bergabung pada pasukan Muslim.
Maka satu persatu dari mereka kemudian dari pasukan muslim sendiri itu kemudian melarikan diri dan berlindung ke celah-celah Bukit Uhud sampai akhirnya mereka berhasil lari dan Nabi Muhammad SAW pun akhirnya selamat. Hikmah atau pelajaran yang dapat dipetik dari perang Uhud tersebut adalah taat terhadap pemimpin itu adalah suatu keharusan selama dalam kebaikan. Yang kedua, akibat tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin yang memang benar, maka berakibat pada hal buruk, yakni pada perang Uhud tersebut adalah kekalahan dari umat Islam itu sendiri. Kemudian hal ini membuktikan bahwa Rasulullah juga manusia biasa, sehingga ia juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti kekalahan dan kemenangan. Dan yang terakhir, umat Islam menjadi tahu siapa yang imannya di mulut saja dan siapa yang benar-benar keimanannya. Itulah sekilas mengenai sejarah terjadinya perang Uhud yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.